Oke, kali ini kita bakal bedah sebuah penelitian yang judulnya kedengeran agak ribet ya. Tapi percaya deh, ide di baliknya ini bakal ngubah cara kita semua memandang api selamanya. Gimana? Kedengeran aneh kan? Pakai air buat menyalakan api. Padahal dari kecil kita diajarinnya air itu ya buat memadamkan api. Tapi gimana kalau saya bilang, dalam kondisi yang tepat, air justru bisa bikin api berkobar jauh lebih dahsyat? Nah, itulah inti dari inovasi yang akan kita bedah hari ini. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu nih masalahnya apa. Dan masalahnya ini nggak cuma satu, tapi langsung dua masalah lingkungan yang besar sekaligus. Jadi gini, kita tuh punya dua PR besar. Pertama, sampah organik dari rumah tangga dan industri yang numpuk terus. Kedua, ada oli bekas yang masuk kategori limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Ini kalau nggak diurus dengan benar, bisa banget merusak tanah sama air kita. Coba lihat angka ini. Ini bukan cuma angka loh, 285.000 ton lebih. Itu jumlah limbah industri yang nggak termanfaatkan di tahun 2019 aja. Coba bayangin sebanyak apa itu, numpuk dan mencemari lingkungan kita. Skalanya masif, makanya kita butuh solusi yang pintar. Oke, jadi kita punya dua lawan nih. Di satu sisi ada oli bekas. Ini polutan berbahaya. Isinya ada logam berat segala. Di sisi lain ada sampah organik. Kelihatannya sih kalem aja ya, tapi kalau numpuk di TPA, dia melepaskan gas metana. Dua-duanya ini masalah serius yang butuh banget penyelesaian. Nah, disinilah bagian serunya dimulai. Gimana kalau kita ambil dua masalah limbah ini, terus kita sulap jadi solusi energi? Keren kan idenya? Dan inilah dia pahlawannya, sebuah kompor insinerator. Kalian bisa lihat di desain 3D-nya, sampah organik dimasukkan dari atas, sementara oli bekas sama airnya disuplai dari bawah. Jadi, alat ini bukan cuma membakar sampah, tapi benar-benar mengubah dua masalah jadi satu solusi energi. Nah, kuncinya tuh di sini. Ini bukan kompor biasa loh, sistemnya pinter banget. Oli bekas itu nggak cuma jadi bahan bakar, tapi panasnya dipakai buat manasin air. Dan air ini diubah jadi senjata rahasia, uap super panas yang tekanannya tinggi banget. Oke, ini dia bagian yang paling bikin penasaran. Gimana ceritanya menyemprotkan sesuatu dari air ke api malah bikin apinya makin panas, makin kuat? Logikanya gimana coba? Yuk, kita bedah cara kerjanya. Prosesnya itu sebenarnya cerdas, tapi simple. Coba bayangin gini ya. Di bagian bawah, oli bekas dibakar buat menghasilkan panas. Terus, panas ini dipakai buat mendidihkan air di dalam kettle, jadi uap bertekanan tinggi. Nah, uap ini disalurkan lewat pipa ke sebuah lubang kecil, namanya nozzle, dan wush, ditembakkan ke jet super kencang yang bikin api buat bakar sampah organiknya jadi berkobar jauh lebih dahsyat. Biar gampang membayangkannya, ini tuh kayak panci presto buat api. Iya, beneran. Kita kan pakai panas buat menaikkan tekanan uap di dalam ruang tertutup. Nah, kalau di panci presto tekanannya buat mengempukan daging, di sini tekanannya dipakai buat meledakkan api dengan semburan energi yang super kuat. Dan simulasi ini menunjukkan betapa gilanya kekuatan yang bisa dihasilkan. Coba lihat angka di ujung nozzle itu. Kecepatan uapnya 531 meter per detik. Itu hampir 1,5 kali kecepatan suara loh. Gila kan? Kekuatan jet supersonik inilah yang bikin pembakarannya jadi super efisien. Tentu saja, buat menghasilkan kekuatan segila itu, desainnya nggak boleh sembarangan, mesti presisi banget. Yuk, kita lihat pilihan-pilihan teknis di balik mesin canggih ini. Nah, ini dia proses rekayasanya. Semua berawal dari gambar teknis 2D yang di sebelah kiri itu, cetak birunya lah. Dari situ, diwujudkan jadi model 3D yang bisa kita lihat di kanan. Setiap sudut, setiap pipa, setiap ukurannya, itu semua dihitung dengan teliti, biar teorinya bisa benar-benar jalan di dunia nyata. Terus, mungkin ada yang nanya, kenapa nggak pakai kompresor atau blower biasa aja sih? Nah, slide ini menjelaskan dengan pas banget. Kompresor sama blower itu butuh listrik dan biayanya mahal. Tapi kalau kettle uap, wah ini cerdas. Dia memanfaatkan energi panas dari limbahnya sendiri. Jadi bukan cuma lebih hemat, tapi juga jauh lebih inovatif. Dalam dunia engineering, detail itu segalanya. Materialnya aja pakai stainless steel 201 biar tahan karat. Terus coba lihat deh diameter nozzle-nya. Cuma 4 mm, kecil banget kan? Nah, lubang sekecil inilah yang jadi kunci buat mengubah uap bervolume besar jadi jet berkecepatan supersonik. Mirip kayak kita memencet ujung selang air biar semprotannya kencang.
Desain yang keren tentu harus didukung sama data, kan? Nah, sekarang kita lihat bagaimana sains dan perhitungan membuktikan kalau rancangan ini memang benar-benar efektif. Ini dia jantung dari efisiensinya. Alat ini tuh sebenarnya mesin konversi energi. Panas atau energi termal dari oli bekas itu nggak kebuang sia-sia, tapi diubah langsung jadi energi gerak atau energi kinetik. Jadi setiap tetes oli bekas itu kerjanya double. Pertama sebagai bahan bakar, kedua sebagai sumber tenaga buat jet uapnya. Grafik ini menunjukkan dengan jelas banget betapa jenius desainnya. Coba lihat perbedaannya deh. Waktu masih di dalam pipa, uapnya gerak santai aja. Tapi begitu dipaksa lewat nozzle sempit yang cuma 4 mm, kecepatannya langsung melonjak 10 kali lipat. Ini bukti nyata bagaimana desain yang simple bisa memusatkan energi dengan cara yang luar biasa dramatis. Setelah melihat semua ini, kita jadi sampai ke sebuah kesimpulan yang bisa mengubah cara pandang kita. Mungkin yang selama ini kita sebut limbah itu sebenarnya bukan sampah, tapi sumber daya yang belum kita tahu aja cara pakainya. Jadi kesimpulannya apa nih? Pertama, teknologi ini hemat biaya, nggak perlu listrik tambahan buat blower. Kedua, dia makan 2 jenis limbah sekaligus. Ketiga, pembakarannya jauh lebih efisien dan panas berkat suntikan uap. Dan yang paling penting, pada akhirnya ini adalah solusi yang lebih ramah lingkungan. Pembahasan kita kali ini ditutup dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Inovasi ini berhasil mengubah oli bekas dan sampah organik jadi energi. Ini kan bikin kita mikir ya, di antara tumpukan sampah kita yang lain, kira-kira ada harta karun apa lagi yang masih tersembunyi, yang cuma menunggu ide cemerlang untuk diungkap.